Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Arif Jantoro sebagai penguji pada ujian praktik Bahasa Indonesia kali ini. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurholiza dari kelas 12 F3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik materi ujian praktik Bahasa Indonesia tentang 5 tips memulai gaya hidup Zero Waste. Simak baik-baik ya. Sebelum masuk ke rangkaian tipsnya, apakah teman-teman tahu apa itu gaya hidup Zero Waste? Jadi, yang dimaksud dengan gaya hidup Zero Waste adalah gaya hidup yang minim menghasilkan sampah atau meminimalkan sampah yang kita hasilkan. Dapat kita ketahui, Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pernyataan ini dapat kita buktikan pada tahun 2023. Indonesia menghasilkan 69,9 juta ton sampah. Sampah-sampah tersebut didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 41,60% dan sampah plastik sebesar 18,71%. Tentunya ini bukan fakta yang harus dibanggakan, melainkan sebagai bentuk refleksi diri untuk mengambil langkah seperti apa untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, kita perlu memulai gaya hidup Zero Waste dengan menggunakan prinsip 5R. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana sih caranya kita memulai prinsip Zero Waste dengan prinsip 5R. Simak baik-baik ya teman-teman. Jadi, yang pertama ada refuse atau menolak, adalah kegiatan menghindari penggunaan barang yang tidak dibutuhkan atau menghasilkan sampah berlebih. Contohnya adalah menolak kantong plastik saat berbelanja dan membawa tas belanja pribadi. Jika kita terapkan perilaku seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, sangat membantu untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua ada reduce atau mengurangi, adalah tindakan mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya adalah menggunakan kantong belanja yang bisa berkali-kali digunakan, atau dengan cara membeli barang yang kita butuhkan saja. Yang ketiga ada reuse atau menggunakan kembali, adalah kegiatan menggunakan kembali barang yang masih layak pakai untuk fungsi yang sama atau berbeda. Contohnya adalah seperti pada gambar, yaitu menggunakan kembali botol bekas untuk pot bunga atau kerajinan lainnya, dan menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Yang keempat ada recycle atau daur ulang, adalah proses mengolah kembali bahan bekas menjadi bahan baru yang bisa digunakan untuk membuat produk baru. Contohnya adalah mengolah sampah plastik atau sampah non-organik menjadi peralatan atau kerajinan yang bermanfaat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu rot atau kompos, adalah kegiatan mengkategorikan sampah anorganik dan sampah organik untuk membuat kompos dan menghindari pembelian produk yang sulit terurai. Contoh sampah organik yang dapat dijadikan kompos yaitu dedaunan kering. Misalnya yaitu dengan cara memasukkan daun kering ke suatu tempat yang sudah kita siapkan. Lalu timbunlah dengan tanah secara berulang dan setelah itu tunggu 1-2 bulan kemudian. Dengan melakukan gaya hidup Zero Waste menggunakan metode 5R, kelestarian alam dapat kita wujudkan. Dengan begitu, ayo kita mulai belajar untuk memprioritaskan kebutuhan kita agar tidak lagi konsumtif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ingat ya teman-teman, lingkungan yang indah adalah cerminan dari jiwa yang indah. Saya Syifa, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Semoga dengan kita menerapkan gaya hidup Zero Waste, kelestarian alam tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.